Tidak bisa. Berwahyu pancalaku atau iman tidak bisa, apalagi diam. Berwahyu pancalaku atau iman saja tidak bisa, apalagi diam. Untuk panjenengan yang sudah pernah menekung atau gemblong, pernah membaca tulisan saya di tempat kadangan, jagalah. Ini kaitannya di sini, kaitannya itu di sini. Nah, jadi yang mampu menyempurnakan ego adalah patrap samadhi mijil sampurno. Yang mampu menyempurnakan pamrih adalah patrap samadhi mijil sampurno ya. Yang mampu menyempurnakan ego adalah patrap samadhi mijil sowan. Yang mampu menyempurnakan pamrih adalah patrap samadhi mijil sampurno. Dan yang mampu menyempurnakan arogan adalah patrap samadhi mijil totelenggah. Yang ilmu pengertian pemahamannya sudah kita kuasai, ilmu pengetahuannya sudah kita kuasai. Kalau tidak, patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil totelenggah ini disadari atau tidak disadari digunakan untuk memperbudak maha suci hidup, bukan menyempurnakan ego, pamrih, arogan, tapi digunakan untuk memperbudak maha suci hidup. Itu pun tidak merasa, nggak merasa karena di luar kesadaran. Menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Oh, jangan anggap remeh. Kalau membersihkannya gampang. Kalau membersihkannya gampang. Orang awam membersihkannya dengan cara memohon pengampunan. Dengan memohon pengampunan, orang awam percaya kalau kotorannya sudah bersih, makanya berani berbuat buruk lagi. Saking yakinnya, saking percayanya, setelah memohon pengampunan kepada Tuhan, dosanya bersih. Nah, karena itu kemudian berani melakukan dosa lagi. Itu orang awam. Nah, kalau kita membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, gampang. Melakukan patrap samadhi mijil sampurno pasti bersih, gampang. Kalau putra, patrap samadhi mijil sampurno. Kalau orang awam memohon pengampunan, selesai. Itu selesai udah. Namun menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, lah ini yang tidak gampang. Karena apa? Karena otak atau pikiran kita memiliki pintu gerbang yang daun pintunya itu tersebut ego. Hati atau batin kita, pintu gerbangnya, daun pintu gerbangnya adalah pamrih. Sedangkan daun pintu gerbangnya, kelamin atau syahwat kita adalah arogan. Nah, yang setiap detiknya mencela-mencele, berubah-ubah. Setiap detiknya berubah-ubah. Gagal menguasai dengan cara A, ganti dengan cara B.
gagal menguasai dengan cara B, ganti dengan cara C. Terus tidak akan pernah menyerah. Mereka bertiga disebut-sebut juga sebagai musuh abadinya manusia. Nah, ego, pamrih, arogan ini adalah alatnya Maha Suci ketika dia bertahta dan berkehendak menciptakan. Jadi ketika Maha Suci hendak menciptakan sesuatu, dia akan bertahta di Baitul Makmur menggunakan ilmu ego. Kemudian apa yang sudah berhasil diciptakan ini akan dipelihara oleh Maha Suci menggunakan ilmu pamrih. Lah, apapun yang dipelihara oleh Maha Suci menggunakan ilmu pamrih ini, nah ini akan direalitakan, akan dimijilake kalau dalam bahasa lakunya akan dimijilake, akan diwujudkan atau akan disempurnakan menggunakan ilmu arogan. Nggak bisa, makanya nggak bisa kalau apa namanya sudah sampai di tahapan penyempurnaan ini nggak bisa. Kalau masih dalam tahap proses pencernaan bisa, masih dalam tahap di otak atau pikiran bisa, masih di tahap hati atau batin bisa, tapi kalau sudah di tahapan kelamin atau syahwat ini tidak bisa. Harus. Makanya karena apa? Karena ilmu yang digunakan oleh Maha Suci adalah ilmu arogan. Jadi harus, tidak bisa tidak. Harus. Tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak. Salah satu contohnya apa? Kencing, kentut, beol. Coba aja tahan, tolak. Apa yang akan terjadi? Itu kencing, kentut, beol adalah proses mijil, proses penyempurnaan. Nah, kalau sudah sampai di tahapan proses penyempurnaan, proses mijil ini tidak bisa tidak, harus. Nah, jadi kalau jahat itu sudah sampai di di tahapan mijil, ya, di tahapan ini tidak bisa, tetap panjenengan akan berbuat jahat. Kejadian melakukan kejahat akan terjadi pada panjenengan. Kejadian mengalami sakit kepala akan terjadi, akan panjenengan alami kalau sudah sampai di situ. Dengan apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, bisa mendapat kesimpulan? Bisa menemukan kesimpulan enggak? Tentang apa yang harus panjenengan lakukan jika sesuatu, dapat enggak kesimpulannya? Ketika panjenengan sesuatu dengan apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, panjenengan dapat enggak kesimpulannya? Harus apa dan bagaimana panjenengan? Bro, saya nanya, udah diem. Dapat. Dapat kan? Yang lain sama kan? Dapat kan? G. Kalau begitu saya mau nanya pada salah satu dari panjenengan semua. Bang Beni, dengan apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, maaf,
Ketika panjenengan mengalami tidak punya rokok, panjenengan harus apa dan bagaimana, Mas Beni? Beli, Pak. Beli. Ada yang lain? Ya sama saja. Gitu ya jawabannya. Diam dulu, nikmatin, berpikir positif, menciptakan rokok itu. Kita menciptakan. Saya nanya sekali lagi sama panjenengan, siapa nih? Mas Bro, Pak Bro. Ibnu. Ini pejuang sabilillah kayaknya. Ibnu. Bang Ibnu. Dengan apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, kalau suatu saat panjenengan mengalami lapar di tengah perjalanan yang jauh perkampungan, apalagi warung, kampung aja nggak ada, apa yang akan panjenengan lakukan? Panjenengan akan melakukan, panjenengan akan menyatakan kenyang karena panjenengan mengalami lapar. Kalau Bang Beni tadi, saya pertanyaannya kurang tepat, makanya Bang Beni jawabnya meleset. Nah, sekarang saya ulang Bang Beni, setelah ini saya ulang. Bang Beni, maaf, suatu saat panjenengan mengalami ndak punya rokok tapi ndak punya uang, Bang Beni. Apa yang akan panjenengan lakukan? Ya, menyatakan ada rokok. Itu enggak fotokopi dari sini tadi. Oh, enggak. Panjenengan akan menyatakan punya rokok dikarenakan mengalami tidak punya rokok. Kalau yang lain, apakah akan menjawab sama seperti itu? Kalau saya menanyakan hal yang sama kepada panjenengan. Ya. Lah kalau jawabannya seperti itu, kira-kira ada orang yang sakit? Ada orang miskin? Kalau jawabannya seperti itu? Tapi dalam kenyataannya, kenapa ada kadang kita yang masih miskin, Bang Beni? Alat pencipta milik Maha Suci hidup adalah kita. Nah, kenapa kita hanya berfungsi ketika digunakan oleh Maha Suci hidup? Kok kita tidak bisa berfungsi sendiri kalau Maha Suci hidup tidak menggunakan? Kita bukan mesin manual. Kita bukan robot yang kalau nggak ada baterainya nggak aktif. Mau dengan saya katain robot? Mau panjenengan punya rasa dan perasaan kan?
Dikatain robot pasti panjenengan tidak mau. Tapi dalam kenyataannya panjenengan mirip robot. Kalau nggak dikasih baterai, nggak bisa. Tuh, kekurangan kita selama ini ada di situ. Kenapa hal ini terjadi? Sederhana. Kenapa hal ini masih terjadi? Kenapa hal ini masih dialami oleh seorang putra kekudangane Romo? Karena seorang putra kekudangane Romo tersebut di dalam lakunya kurang mengerti, kurang memahami apa dan bagaimana itu kunci the power level 1, 2, dan 3. Kurang mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2. Sederhana kan? Sehingganya otaknya masih dikuasai ego. Otak hatinya masih dikuasai pamrih, kelaminnya masih dikuasai arogan. Kejadian ini tetap teralami. Aslinya itu di situ aslinya. Apapun itu karya cipta kita sendiri. Nah, selama ini kejadian demi kejadian itu terjadinya karena kehendak Tuhan. Kejadiannya karena kehendak Tuhan. Dikarenakan kejadian yang dikehendaki oleh Tuhan itu di dunia kita, di dimensinya raga kita. Kalau yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, dengan batin kita, dengan keinginan kita, terjadilah pro dan kontra. Padahal ilmu pengetahuannya mengatakan itu kehendak Tuhan. Tidak ada satupun yang bukan kehendak Tuhan. Semua kehendak Tuhan. Ini udah kita kuasai nih. Ya, ilmu pengetahuannya udah kita kuasai. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai, nah ini mana nih kata-kata, oh ini kehendak Tuhan, mana nih, di mana nih? Tuh, itu resiko. Resiko dari apa? Resiko menjadi robotnya Tuhan. Iya, resiko menjadi robotnya Tuhan. Jadi jenengan jangan protes. Kalau panjenengan diprogram oleh Tuhan menjadi orang miskin, diprogram oleh Tuhan menjadi orang jahat, orang kaya, orang banyak masalah, jangan protes. Lalu panjenengan robotnya Tuhan, alatnya Tuhan. Kalau panjenengan tidak mau, panjenengan harus menjadi robot canggih, nggak pakai baterai. Yang dipakai sedulur papat kali mau pancer, jangan baterai. Yang dipakai sedulur. Nah, kalau panjenengan menggunakan sedulur papat kali mau pancer, menggunakan wahyu pancagaib tanpa baterai sekalipun, panjenengan tetap bisa aktif. Sehingga panjenengan bisa menentukan kehidupan panjenengan sendiri. Panjenengan bisa menentukan kehidupan panjenengan sendiri. Bisa menciptakan yang panjenengan ingini. Bisa menciptakan yang panjenengan maui. Ndak manut seperti kerbau dicucuk hidungnya terus. Sakit. Nah, kalau rela kehidupannya seperti kerbau dicucuk hidungnya, ya ndak apa-apa, silahkan. Silahkan berego, silahkan berpamrih, silahkan berarogan. Tapi kalau ndak mau kehidupannya seperti kerbau yang hidungnya dicucuk, ya panjenengan harus merdeka.
panjenengan itu matic aslinya. Tanpa baterai sekalipun bisa aktif. Tanpa baterai sekalipun panjenengan bisa aktif. Berarti kita adalah mesin matic, mesin paling canggih. Alat paling canggih yang dimiliki oleh Maha Suci. Nah, tinggal panjenengannya. Maunya digunakan Maha Suci toh apa bisa aktif sendiri? Nah, kalau maunya hanya digunakan oleh Maha Suci, apapun kejadiannya, jangan protes. Jangan protes. Jangan instruksi. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, jangan protes, jangan instruksi. Jangan sedih, jangan bahagia. Kan robot. Iya kan? Kan robot. Robot yang dikehendaki oleh yang merancang robot itu kan. Kan robot itu diciptakan seperti itu kan oleh penciptanya. Ada yang diciptakan untuk ini diprogram seperti ini, untuk ini diprogram seperti ini. Dan tidak ada satupun robot yang protes kan. Instruksi, sedih, bahagia juga nggak ada kan? Nggak ada. Lah kita robot sama. Hanya saja kalau robot pada umumnya yang menciptakan manusia. Nah kita yang menciptakan Maha Suci. Kita robotnya Maha Suci. Tapi bukan robot manual. Bukan robot katrok. Kita adalah robot modern. Robot otomatis. Robot matic. Yang bisa bergerak tanpa baterai, tanpa bensin, tanpa apapun. Bisa bergerak. Jadi kesimpulannya dalam kehidupan di dunia ini panjenengan mau apa silahkan ditentukan sendiri. Tapi ingat, panjenengan harus benar-benar menguasai ilmu pengertian dan ilmu pemahaman tentang apa dan bagaimana itu kunci the power level 1, 2, dan 3 dan mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3. Kalau belum, jangan nentuin dulu. Karena pasti ego masuknya mesti ke ego ke sana. Masuk lagi ke ego. Masuk lagi ke pamrih. Saya mau ngapalin ini biar enggak jadi orang miskin. Nah, itu udah pamrih. Iya kan? Tuh. Jadi jangan menentukan dulu. Kuasai dulu ilmu pengertian dan pemahamannya. Kuasai dulu ilmu pengetahuannya. Setelah di luar kepala berarti kan udah hafal ya. Berarti Patrap Samadhi Mijil Sowan itu langkah-langkahnya yang digunakan maksudnya ini kan udah di luar kepala nih tanpa harus membaca. Silahkan tentukan. Kalau sudah seperti itu, silahkan tentukan. Tapi kalau sebelum itu, jangan menentukan dulu. Karena pasti itu sudah ego, pamrih, arogan gitu. Nah, katanya Pak Web, yes. Itu sudah masuk di situ. Udah masuk di situ. Jadi, keluar biasaan Maha Suci hidup yang paling tidak bisa saya ingkari adalah diturunkannya Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, dan Patrap Samadhi Mijil Totolengga. Itu tidak ada satupun alat di dunia ini. Tidak ada satupun alat di dunia ini yang lebih tinggi dari itu, yang lebih hebat dari itu. Tapi kalau belum ngerti, belum paham, belum tahu ya hanya sebatas itu aja dah. Sebatas itu aja. Ya, hanya sebatas itu saja.
Paling-paling kepalanya bengel nih. Katanya Pak Web, kalau mengalami nggak enak berarti punya luput. Kalau sudah luput, jangan cari perkaranya apa. Langsung saja tutup poin, melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Tapi patrap samadhi mijil sampurnonya kan berdasarkan ego pamrih kan. Nah ini loh yang menjebak panjenengan. Ini yang menjebak panjenengan. Nah, itu. Tersempurnakan si luputnya tersempurnakan. Dalam artian leher yang pegel ini sembuh. Iya sembuh. Tapi kan kalau nggak kerja tetap ngalamin nggak punya uang kan. Tuh, kan itu ya. Kalau nggak kerja tetap ngalamin nggak punya uang. Tuh masih di ranah itu tuh. Iya masih di ranah itu tuh. Padahal kita adalah mesin. Artinya walaupun tidak kerja sebenarnya, tapi ini kalau saya katakan ya sombong sih ya, memang sombong. Tapi bagaimana memang kenyataannya seperti itu? Saya rasa para pendahulu kita, yaitu para nabi juga melakukan hal yang sama, sombong. Andai engkau memiliki iman sebesar, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, pindah. Dia apa nggak sombong tuh? Itu nabi loh. Seperti itu loh. Emang kenyataannya gitu ya, dia nggak bisa. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi kenapa di dalam Wahyu Pancalaku, kenapa di dalam keimanan kita kok nggak ada mujizatnya sama sekali? Lawang keimanannya atau Wahyu Pancalakunya masih berkendaraan ego, pamrih, arogan. Itu memang tersulit. Di spiritual manapun itu memang sulit. Ego, pamrih, arogan itu sulit. Dia hanya bisa disempurnakan. Kalau tidak disempurnakan, enggak bisa loh. Dia musuh abadinya manusia. Enggak bisa. Dia hanya bisa disempurnakan. Bukan selain disempurnakan. Sedangkan untuk menyempurnakan apapun itu hanya ada di Wahyu Pancagaib. Yang lain enggak ada. Ilmu apapun, doa apapun, kalimah apapun, japa mantra apapun, enggak ada. Untuk menyempurnakan itu enggak ada. Adanya untuk menggunakan, bukan menyempurnakan. Yang ada alat untuk menyempurnakan hanya di Wahyu Pancagaib. Selain Wahyu Pancagaib enggak ada alat untuk menyempurnakan, itu enggak ada. Maka situasi dan kondisi di dalam pengkajian Wahyu Pancagaib, nah ini harus bisa manunggal jati dengan ego, pamrih, arogan. Pertama, kalau langkah awal belum bisa manunggal dengan ego, pamrih, arogan, secara awam disebut-sebut berarti belum berdamai dengan dirinya sendiri tuh. Itu secara umum itu. Secara umum berarti belum berdamai dengan dirinya sendiri, berarti belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, kalau dengan dirinya sendiri saja belum damai, belum selesai, bagaimana dengan yang lain? Iya kan? Itu langkah awal. Maka ego, pamrih, arogan ini, ini tergawat. Bagaimana nggak gawat? Di luaran sana mengatakannya dajjal, tinggi besar, gundul, botak, ada tanduknya, matanya tiga, iya kan, mengerikan kan? Iblis,
Belum lagi setan, ada yang bentuk gendruwo, ada yang sundel bolong, wah macam-macam, itu mengerikan semua. Itu mengerikan semua. Itu. Aslinya sederhana. Tinggal berpikir, tinggal ping. Ini tanpa diperintah, tanpa kau rancang. Begitu otakmu yang kebersihannya terjaga, berpikir, ping, hatimu akan mencerna. Dan ketika hatimu sudah mencerna, kelaminmu akan merealitakan. Ini otomatis. Nah, kalau sudah seperti itu, masih suka berpikir buruk. Kalau sudah seperti itu masih seneng tak? Mikir blesak masih seneng tak? Lah iya mulane. Itu apapun itu sebenarnya itu hasil ini loh. Hasil ini. Sudah pikirannya buruk, otaknya kotor. Wes double-double. Kehidupan kita itu terlunta-luntanya itu kedobel-dobel. Karena apa? Karena pikirannya sudah jelek, otaknya kotor pula. Oh iya, wis gelar gulung wis kesampar kesandung. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Lah itulah. Jangan protes lah wong kita maunya seperti itu. Aslinya gitu. Dan tiga itu milik kita sendiri, bukan milik tetangga. Otak yang kita jaga kebersihannya, itu kan otak kita sendiri. Masuk nggak kalau alasan, males deh jaga otak. Lah otaknya sendiri kok. Calon suruh jaga otaknya tetangga, ngomong males gitu, masuk akal. Ini otaknya sendiri kok. Katakanlah seperti itu. Nggak ada. Cara lain tidak ada. Jalan lain tidak ada. Apalagi lebih dekat. Nggak ada. Nggak ada. Cerna jadi. Cerna jadi. Harusnya itu seperti itu. Sebenarnya itu seperti itu. Sebenarnya itu. Tapi kejadian ini terjadi ketika Tuhan berkehendak saja. Kalau Tuhannya tidak berkehendak, enggak bisa terjadi. Yang aneh. Lawang kita bukan robot. Robot yang saya katakan itu kan filosofi. Kenyataannya kita kan bukan robot. Kenyataannya kita kan bukan robot. Robot yang saya katakan dari tadi itu kan cuma filosofi doang. Kenyataannya kita kan bukan robot. Kenapa kita bergeraknya nunggu digunakan sama Tuhan? Lawang kita itu bukan robotnya Tuhan. Kita itu bukan robotnya Tuhan. Kenapa aktifnya nunggu digunakan sama Tuhan? Aktifnya sudah nunggu kalau Tuhan menggunakan, dan ketika Tuhan menggunakan kita sebagai robot, ego, pamrih, arogan. Kejadiannya. Yang nggak dapat apa-apa selain ngeluh, sedih. Nggak dapat apa-apa. Aslinya cuma di situ toh. Aslinya cuma di situ. Selama kita belum mengerti, selama kita belum mengerti dan memahami apa arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3, dan belum mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3, diamnya panjenengan itu belum menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan belum, manunggal jati panjenengan belum, masih belum. Kenapa? Tetap masih ada ego, tetap masih ada pamrih, tetap masih ada
arogan. Tetap itu, disadari nggak disadari, tetap. Coba aja kalau nggak percaya, mau Patra Samadhi Manunggal Jati atau Mijil Sowan, tetap coba aja analisa sendiri. Pasti atas kehendakmu, pasti rancanganmu, pasti rencanamu, pasti karena itu, pasti karena ini. Nyaris belum ada. Patra Samadhi Manunggal Jati saja, Patra Samadhi Mijil Sowan saja gitu. Bukan karena itu, bukan karena ini, maksud saya gitu, maksud saya gitu. Nah, maksud saya itu seperti itu. Jadi nyaris nggak pernah Patra Samadhi Mijil Sowan kita tulus, Patra Samadhi Mijil Sampurno kita tulus, Patra Samadhi Mijil Toto Lenggah kita tulus, Patra Samadhi Manunggal Jati kita tulus, itu nyaris belum pernah. Yang ada karena ini, karena itu, ais. Karena itu, karena ini, apa bukan ego pamrih arogan? Nah, ini yang dimaksud semakin tinggi, semakin tinggi ilmu, semakin tinggi pula ego pamrih arogannya. Bahkan kehebatan ego pamrih arogan diistilahkan bisa masuk ke lubang jarum. Bahkan lebih kecil dari lubang jarum pun ego pamrih arogan bisa masuk di luar kesadaran si pelaku. Itu. Awal-awalnya oke, awal-awalnya bicara wahyu pancagaib, bicara wahyu pancalaku, ya. Kalau saya nggak kasihan sama kamu, nggak mungkin deh saya memperkenalkan wahyu pancagaib padamu. Saya memperkenalkan wahyu pancagaib padamu, saya mengajak kamu berspiritual karena saya sayang. Iya, ego pamrih. Aduh, kasihan banget adik gue. Padahal, tapi saya lihat kok nggak ada tenang-tenangnya. Biar tenang, saya kasih tulisan kunci. Iya. Apa nggak ego pamrih arogan tuh? Nah kita itu bulat di sini terus, kita bulat di situ terus. Jadi nggak ada tulus-tulusnya, nggak ada tulusnya, nggak ada rela-relanya kita itu. Boro-boro ikhlas, rela aja enggak, tulus aja enggak, jauh banget tuh ikhlas. Kita lama itu. Kita muter-muter kayak obat nyamuk di daerah itu lama banget. Dewasa ini sudah waktunya lah kita membebaskan diri dari semua itu. Toh nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya, malah menambahi capek aja, memperlambat perjalanan kita. Jadi kalau dikatakan sebuah solusi, maka solusinya pelajari ilmu pengertian dan ilmu pemahaman tentang apa dan bagaimana itu kunci the power level 1, 2, dan 3, dan ilmu pengetahuan tentang kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3. Tidak ada cara lain. Dengan seperti itu kita bisa bersahabat dengan ego pamrih arogan. Dengan itu kita bisa berdamai dengan ego pamrih arogan, bahkan bisa manunggal jati dengan ego pamrih arogan. Setelah ego pamrih arogan ini manunggal jati dengan diri kita, maka selesai. Itulah penghalangnya selama ini. Menghalangnya itu. Enggak baik, enggak jahat, sama. Enggak baik, enggak jahat. Kita selalu berkendaraan 3 hal itu. Melakukan kebaikan, kendaraan kita ego pamrih arogan. Melakukan keburukan juga sama, kendaraan yang kita gunakan ego pamrih arogan.
hasilnya mumet, hasilnya capek. Nggih. Aslinya seperti itu loh. Sekali lagi saya ulangi, sebenarnya aslinya itu seperti itu dan begitu. Bergantung kemauan panjenengan. Bergantung kemauan panjenengan, dan Maha Suci juga bergantung anggapan panjenengan. Tuhan sesuai prasangka hambanya. Nah, kalau Tuhan sesuai prasangka hambanya, berarti ayo praktek di sini. Praktek di sini. Kalau memang kita tidak mau sakit, jangan ciptakan sakit. Jangan mikirin sakit, jangan menciptakan sakit. Logikanya kan gitu. Kalau kita mikirin sakit, berarti kita suka sakit. Kalau tidak mau miskin, jangan mikirin kemiskinan. Logikanya gitu kan. Nggak suka sama miskin, tapi mikirin miskin. Lah bagaimana bisa? Kalau tidak suka masalah, jangan mikirin masalah. Jangan mikirin masalah. Udah paham ya? Nah, sekarang yang terakhir. Mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksud wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku adalah sangat penting. Mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku adalah utama. Kalau panjenengan sudah menguasai kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3, atau patrap samadhi mijil soan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil totelenggah, maka selanjutnya tetap ndak usah itu ini. Kalau sampai mau berpikir, maka gunakan otak panjenengan untuk mikiri wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Caranya menggunakan otak untuk berpikir tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu seperti apa dan bagaimana, Pak Web? Wahyu pancagaib. Pemberian 5 ruh yang secara spiritual umum disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci pauling asmo mijil singkir. Sebagai sedulur papat kalimo pancer tersebut mutmainah, aluama, hidup, amarah, supia. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer masing-masing memiliki sikap dan sifat. Sebagai sikap, manembahe kawula Gusti, manunggale kawula Gusti, lebure kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti.
dan sampurnaning pati lan urip. Sebagai sifat pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kuasa Gusti, dan menikmati kesadaran rasa cinta kasih sayang Gusti. Kunci adalah mutmainah. Mutmainah ini perlu panjenengan hafal di luar kepala. Kalau otak panjenengan gunakan untuk berpikir itu, maka yang akan dicerna oleh hati panjenengan adalah itu. Gitu loh. Ya. Yang akan dicerna oleh hati panjenengan atau batin panjenengan adalah tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Nah, kalau hati panjenengan atau batin panjenengan mencerna tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, maka hati atau batin panjenengan akan mengirim wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku kepada kelamin atau syahwat panjenengan. Nah, kalau kelamin atau syahwat panjenengan menerima kiriman tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang dicerna oleh hati atau batin tadi, maka kelamin atau syahwat panjenengan akan mijilake wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah Romo. Panjenengan tidak akan pernah bisa mijilake Romo kalau otak panjenengan yang dipikir bukan wahyu pancagaib. Lah wong Romo itu manunggaling wahyu pancagaib. Nah, apa yang dimijilkan oleh kelamin atau syahwat panjenengan itu yang dipikirkan oleh otak panjenengan. Nah, kalau yang dipikirkan oleh otak panjenengan bukan Romo, bukan manunggaling wahyu pancagaib, yang dimijilkan ya tentunya bukan Romo. Tuh. Aslinya kita kan banyak leha-lehanya sih. Ya. Aslinya kita itu banyak santainya loh. Lah, ketika kita dalam apa sih tadi ya? Ketika dalam kesantaian, nah gunakan itu untuk mikirin wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib adalah pemberian 5 ruh yang secara spiritual umum kan disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci paweling asma mijil singkir. Sebagai sedulur papat kalimo pancer, mutmainah, alwama, hidup, amarah, suci. Iya. Nah, ini kan akan dicerna oleh hati panjenengan. Itu kan akan dicerna oleh hati panjenengan. Nah, setelah hati panjenengan berhasil mencernanya, apalagi sampai sedetail tadi loh ya, sampai ke tahapan kunci adalah sedulur tuaku mutmainah, asal usulnya, tempat tinggalnya, tugasnya, ini sampai belum itu kan lengkap banget ya, lengkap banget. Dan keseluruhannya itu dicerna, kemudian dikirim ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Maka Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau kelamin atau syahwat kita akan mijilake Romo dengan sangat hebat. Nah, kalau otak kita berpikirnya masalah, ya masalah nanti. Kehidupan beberapa menit kemudian yang akan kita alami ya masalah. Gitu. Masalah. Bukankah kehidupan kita yang menentukan adalah otak kita sendiri? Ini kan sudah saya bahas dari tadi kan. Ya, tidak usah. Artinya saat ini saya berbicara panjenengan tahu kan kemana arahnya kan tahu. Bergantung dari ininya panjenengan. Misal contoh, orang awam
Mikirnya orang awam itu kan gini, mikirnya orang awamnya. Kita kan bukan malaikat Pak Web, kita kan manusia biasa yang tidak luput dengan dosa dan salah. Itu kan, ya. Kita kan manusia biasa Pak. Nggak bisa menghindari dosa, nggak bisa menghindari salah. Oke, nggak bisa menghindari dosa, nggak bisa. Oke, kita manusia biasa yang tidak bisa menghindari salah, yang tidak bisa menghindari dosa. Salah apapun, dosa apapun, awalnya kan dari sini. Nah, katakanlah dosa atau salah yang dimaksud orang awam ya kan kotoran-kotoran yang saya bahas dari tadi itu. Katakanlah otak kita ada kotorannya. Betapapun kotornya otak kita, kalau berpikir tentang wahyu pancagaib, tetap yang akan dicerna oleh hati kita adalah wahyu pancagaib, bukan kotorannya. Bukan kotorannya yang akan dicerna oleh hati kita. Diri kita itu mempunyai filter yang tiada bandingnya. Dia secara otomatis bisa menyaring apapun yang masuk ke dalam diri kita. Jika yang masuk ke dalam diri kita itu adalah sesuatu yang akan mencelakai diri kita, maka filter kita akan menyaringnya untuk keluar lagi dalam diri kita. Yang penting dan utama itu apa dulu yang kita pikir. Kalau yang kita pikir keburukan tetangga, ya tetap aja gitu-gitu doang kan. Nah kalau yang kita pikir wahyu pancagaib, seburuk apapun otak kita, hati kita akan tetap mencerna wahyu pancagaib. Nggak akan mau mikir keburukan tetangga itu. Dia tetap lebih memilih mikirin wahyu pancagaib ketimbang mikirin keburukan tetangga. Itu loh nuraninya manusia yang selama ini dikatakan beda dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah kalau sudah seperti itu pasti mijilake romo. Ya. Kalau dikatakan target kita adalah mijilake romo. Kalau sudah bisa mijilake romo, kita selesai itu. Selesai. Kalau sudah bisa mijilake romo adalah selesai. Tapi bagaimana bisa mijilake romo? Lawang yang dipikir itu adalah masalah. Yang dipikir itu keburukan tetangga, yang dipikir masalah tetangga, bahkan malah masalahnya sendiri sampai lupa. Lebih ingat sama masalah tetangga. Enggak lucu apa? Ya? Tuh. Jadi gunakan selalu otak panjenengan untuk berpikir tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Caranya seperti yang barusan saya contohin. Niru saya nggak apa-apa. Niru saya. Betapapun panjenengan niru saya, tetap hati panjenengan sendiri yang akan mencerna, bukan hati saya. Contoh. Iya. Niru kata-kata saya tadi. Oh, wahyu pancagaib, wahyu pancagaib, wahyu pemberian. Panca 5, gaib roh. Wahyu pancagaib berarti pemberian 5 roh. Secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo panca. Kalau sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci, paweling, asmo, mijil, singkir. Kalau sebagai sedulur papat kalimo pancer tersebut mutmainah, aluama, amarah, mutmainah, aluama, hidup, amarah, supia. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini masing-masing memiliki sikap dan sifat tersebut sebagai wahyu pancalaku atau iman. Sebagai sikap manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning pati lan urip. Sebagai sifat pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Wow,
Kunci adalah saudaraku mutmainnah. Asal usulnya jenengan belum nyampe ke situ aja hati jenengan udah nyerna tuh, udah mencerna hati panjenengan itu. Ya, udah mencerna. Sehingganya ketika panjenengan sampai di penjabaran tentang singkir, Romo itu udah micil karena udah mencerna lebih dulu dia. Karena Romonya micil, selesai. Peran panjenengan sehari semalam pada saat itu selesai karena Romonya micil. Jadi nggak ada kendala, nggak ada kesulitan, nggak ada masalah, nggak ada kekurangan. Semuanya selamat, semuanya tersempurnakan. Karena apa? Karena yang micil Romo, sehingganya yang melakukan Romo. Nah kitanya masih asik itu ngapalin itu tadi, tapi selesai semua tuh, ya. Peran yang harus diperankan hari itu udah selesai semua. Kitanya masih sandaran, masih ngapalin kunci itu. Apa nggak sakti mandraguna tuh? Anjuran tuh gimana coba? Nah kita itu diistimewakan sebegitunya loh oleh Maha Suci. Kita itu diistimewakan sampai sebegitunya loh oleh Maha Suci. Namun sayangnya kita lebih sering menodai Baitul Makmurnya, lebih sering menodai Baitul Muharramnya, lebih sering menodai Baitul Muqaddasnya, sehingganya Tuhan tidak bisa bertahta di singgasananya. Tuhan tidak bisa bertahta di singgasananya. Yang bersinggasana apa? Ego, pamrih, arogan, bukan Tuhan. Nah ini yang kacau itu. Jadi yang berbuat itu ego, yang melakukan pamrih, ya. Yang action arogan, bukan Tuhan. Lah Tuhannya nggak bersinggasana, bagaimana melakukannya? Nah di sini kita itu lama banget di situ, kita itu lama sekali di situ. Itu luar biasa. Makanya saya katakan kepada setiap yang manekung atau gembleng, baca semua tulisan yang saya pajang di tempat kadangan, baca. Itulah yang berhasil mengantarkan saya di posisi ini. Baca sampai hafal. Baca sampai hafal di luar kepala. Bukan dogma itu. Bagaimana dogma tentang diri kita sendiri? Seandainya itu dogma, kan dogma baik. Iya kan? Ya? Wahyu Pancagaib. Pemberian 5 ruh. Buruknya di mana? Yang secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimah pancer. Buruknya di mana? Jangan peduli mau dogma, mau enggak, mau dogma atau bukan, mau doktrin atau bukan. Kalau itu tentang wahyu Pancagaib, jangan peduli. Itu kan diri panjenengan sendiri. Kan sudah sering saya katakan, itu diri panjenengan sendiri. Sampai panjenengan hafal di luar kepala. Kalau panjenengan bisa berkata-kata wahyu Pancagaib, pemberian 5 ruh, dan secara spiritual sebut pawat kalimah pancer, udah punya, panjenengan bisa cerita seperti itu tanpa mikir dulu, tanpa ngingat-ngingat dulu, berarti udah hafal banget. Ya kan? Berarti sudah hafal banget. Nah kalau sudah hafal banget, pasti tuh Romonya selalu mijil. 3 ini pasti terjaga. 3 ini tidak dikuasai ego, pamrih. Nggak mungkin, saya katakan nggak mungkin. Bisanya hal itu terjadi, coba lakukan Patra Palungguh, bingung. Padahal kata-katanya coba lakukan Patra Palungguh, tapi bingung. Ini udah ketahuan banget ya. Coba lakukan Patra Kunci, bingung. Lawang belum ngerti
belum paham. Nah kalau belum ngerti, belum paham, ya jangan minta bisa lah. Lalu yang dilakukan saja belum ngerti kok minta bisa. Lah ini banyak yang mengalami seperti ini. Ini enggak jarang. Para kadang yang manekung, yang gembleng itu enggak jarang ini. Ketika di puncak, di tahapan manunggal jati, berhadapan dengan saya. Setelah saya beri saran, kemudian saya suruh, coba lakukan patra palungguh. Bingung. Iya, terus muter-muter apa? Coba patra mijil, bingung. Ada patra kunci, ada patra pabeling, semua dicobain semua. Sampai pikirannya itu, pokoknya di mana Pak Web menyuruh saya berhenti, berarti patra mijil itu seperti itu. Jadi semua patra dilakukan. Nah, ini kan sama sekali nggak ngerti, nggak paham kan? Ya bagaimana bisa kalau seperti itu? Kalau panjenengan bisa bercerita, bisa berkata-kata tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku dengan lancarnya, nggak mikir-mikir, nggak ngingat-ngingat dulu. Ketambahan ngerti apa maksudnya, arti maksudnya, kemana arah tujuannya, kunci the power level 1, 2, dan 3. Wow, keren banget itu, keren banget. Kan rahasianya di situ toh aslinya. Dan hal ini kan saya rekam di video jumlahnya ratusan loh. Padahal kan tentang itu tok loh, tentang itu tok. Saya jelaskan dengan bahasa ini, saya jelaskan dengan gaya ini, saya jelaskan dengan warna ini, berbagai macam. Padahal intinya cuma itu. Tersulit, bahkan dikatakan mustahil, adalah menundukkan atau mengalahkan ego, pamrih, arogan. Ini spiritual bentuk apapun, apalagi orang awam ya, apalagi orang awam. Spiritual model apapun, bentuk apapun, jenis apapun, tidak akan pernah bisa mengalahkan ego, pamrih, arogan. Karena ego, pamrih, arogan adalah musuh abadinya manusia hidup. Artinya selama manusia itu masih hidup di dunia, dia akan selalu berhadapan dengan ego, pamrih, arogan. Lah, ngerti, paham. Arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3. Mengetahui kemana arah tujuannya, kunci the power level 1, 2, dan 3. Hafal di luar kepala uraian tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Ego, pamrih, arogan itu rebutan nyiumin kita. Diciumin, dipelukin. Wah, kita nggak capek-capek melawan kan? Kita nggak capek-capek melawan. Dia jatuh cinta kepada kita. Nah, ini secara spiritual awam umum disebut sebagai sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud berarti ego, pamrih, arogannya udah akrab, udah jadi saudara, udah manunggal, tidak bermusuhan lagi, tidak bermusuhan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, ego, pamrih, arogan tidak mengganggu kita lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi alatnya Maha Suci, sudah kembali kepada Maha Suci. Ego, pamrih, arogan ini sudah kembali kepada Maha Suci, dan Maha Suci yang akan menggunakan, sudah bukan kita lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, apapun kejadian yang terjadi,
Romo yang selalu mijil. Kalau Romo yang selalu mijil di setiap dimensi kehidupan kita di dunia, ya nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Nggak ada yang nggak selesai, nggak berhasil, nggak ada. Kalau Romo yang gagal, nggak berhasil, itu kan ego pamrih arogan kita yang mijil. Kalau Romo yang mijil nggak ada, istilah itu nggak ada. Oke, jadi secara awam, kalau secara spiritual kan sudah semuanya. Ini secara awam nih. Jadi tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang bijak, walau dunia membenci. Dan kadangan kita malam ini cukup. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan rahayu, selamat dan terima kasih. Dan tenang.